Katakanlah Anda sudah semakin yakin dan sepakat untuk memilih karir di bidang public speaking. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus dilakukan? Nah, saya mau ngambil contoh ini agak keluar sedikit tapi sebenarnya agak mirip. Saya tuh sering ketemu sama orang, ngomong sama saya, "Bang Manji, saya pengen jadi artis dong. Gimana caranya ya?" Saya selalu bilang, artis itu apa? Ini tujuannya apa nih? Kalau misalkan cuma pengen jadi artis, cuma pengen jadi terkenal itu dampak. Harus bilang dulu mau berkarya di bidang apa gitu. Kenapa pengen jadi artis nih, artis selebriti atau artis dalam arti seniman. Yang mesti dicari terlebih dahulu adalah motivasinya, pengennya apa. Kayak menjadi penyanyi bisa jadi artis, jadi aktor bisa jadi artis, menjadi stand up comedian bisa jadi artis, presenter bisa jadi artis. Jadi daripada ngomong saya pengen jadi artis, jawab dulu sebenarnya kamu tuh pengennya apa dan sukanya apa. Nah, balik ke public speaking, misalnya Anda bilang, saya pengen jadi public speaking, itu tuh masih terlalu luas. Mau jadi public speaker itu di bidang apa? Kalau kita mau memulai sesuatu, kita harus pilih satu bidang. Penyiar gitu misalnya, atau pengen MC, atau pengen jadi orator gitu, atau pengen jadi motivator. Ada loh yang pengen milih jadi motivator. Saya juga nggak tahu tuh kenapa ada orang yang memutuskan saya ingin jadi motivator, pekerjaan saya memotivasi orang. Menurut saya itu beban, kesannya kita kayak nggak pernah dimotivasi gitu. Tapi intinya adalah sebelum pengen jadi public speaker, tentuin dulu sebenarnya pengen di bidang apa. Saya sih usulnya kalau ingin memulai karir di bidang public speaker, mulailah menjadi seorang penyiar radio, karena dasarnya diajarin di situ. Penyiar radio itu Anda diajarkan berbicara, faktor wajah, ekspresi, bahasa tubuh belum. Dasarnya dulu aja, kata-kata. Dan itu krusial untuk menjadi seorang public speaker, karena bagaimanapun yang kita keluarkan dari mulut kita adalah kata-kata. Jadi kalau mau jadi public speaker, tentuin dulu dari bidang public speaker yang luas ini, spesifiknya mau di sebelah mana. Nah, nanti ada kriteria-kriteria lain yang dibutuhkan di bidang-bidang tertentu. Tapi secara umum menurut saya, orang kalau bilang saya pengen ngomong tetap harus menjawab pertanyaan ini, yang mau diomongin apa. Nah, artinya kalau Anda udah memilih sebuah bidang, cari sebuah topik yang Anda sangat sukai, sebuah topik yang Anda sangat kuasai, sebuah topik yang Anda bisa bilang percaya diri deh ngomongin ini tanpa ragu. Karena masuk ke radio pun sering ditanya kayak gitu, mau jadi penyiar. Semua radio, nggak tahu ya, kayaknya sejauh yang saya tahu tuh hampir semua radio tuh selalu nanya kayak gitu. Suka ngomongin apa? Oh, mobil. Coba cerita, saya pengen denger. Kenapa? Karena yang dicari itu tuturnya dan juga antusiasmenya dalam bicara. Kemauan dia untuk bercerita dengan semangat gitu, dengan antusias gitu. Dan wajar dong kalau Anda bilang Anda pengen jadi public speaker, Anda pengen ngomong, kan ngomongnya apa itu harus ditentuin dulu. Nggak bisa jadi orang yang nggak punya spesialisasi gitu. Semuanya saya omongin, ini tetap harus ada kemampuan yang spesifik. Dan untuk jadi seorang public speaker, berkali-kali saya ulang, yang kita harus miliki adalah empati, kemampuan dan kemauan untuk meraba perasaan orang yang kita ajak bicara atau publik. Ada istilahnya dalam bahasa Inggris, collective conscience atau kesadaran maya. Istilah lainnya mob mentality. Jadi dalam gerombolan, orang-orangnya mungkin individu-individu yang berbeda, tapi mereka sama-sama punya cara pikir yang serupa. Bahkan dalam gerombolan ini lebih gampang diarahin. Misalnya ada 1.000 orang di depan kita, terus kita teriak, "Awas!" Maaf ya, "Awas, ada bom!" 1.000 itu rusuh langsung pasti. Atau misalnya kita bilang, ada 1.000 orang, "Hajar sekarang, hajar!" Wah, hajar semuanya. Disebut bakar semuanya. Justru ketika mereka ramai-ramai, mereka cenderung lebih mudah untuk diarahkan. Nah, itu berarti ketika kita lagi bicara dengan banyak orang, kita tetap harus empati dan mau ngeraba apa yang mereka rasakan secara kolektif, apa yang mereka pikirkan secara kolektif, dan mengakomodir itu. Dan untuk punya empati dibutuhkan kedewasaan, dan kedewasaan itu menurut saya datangnya dari pengalaman. Jadi percaya atau tidak, untuk menjadi seorang public speaker Anda harus punya pengalaman yang kaya. Dan di luar itu, saya pernah ungkapin tadi, konsekuensi dari banyak ngeluarin sesuatu harus banyak isi sesuatu. Pengen jadi public speaker harus banyak baca, banyak ngobrol, banyak nonton, banyak nongkrong, tapi secara umum banyak mengisi kepala dengan hal-hal baru, karena kalau tidak, yang diomongin akan berulang-ulang saja.
Oke, katakanlah Anda sudah mulai terbiasa jadi seorang public speaker, berdiri sendirian di panggung, entah itu untuk MC, jadi moderator, atau mungkin berorasi, atau presentasi, atau stand up comedy. Gimana kalau tiba-tiba ada kesempatan datang untuk Anda, di mana Anda harus nge-MC berdua? Beda nggak? Oh, sangat beda. Mari kita bahas kenapa public speaking sendirian dan bersama partner itu beda dan harus dipikirkan. Biasanya orang-orang itu ketika ngomong sendiri itu terbiasa nyerocos sendirian. Ketika dipasangin sama orang, orangnya nggak dapat kesempatan ngomong. Nah, ini jadi bahaya karena yang paling dicari dari public speaker yang berdua adalah dialog yang harmonis antara mereka berdua, tektokan yang enak, kompak istilahnya. Makanya sering banget kalau ada acara butuh 2 MC, yang dicari tuh orang yang itu lagi. Misalnya Vincent sama Desta itu saling isinya udah oke. Biasanya penyiar-penyiar radio, Ronald sama Tike, atau radio-radio lain. Biasanya 2 orang yang sudah kompak, udah siap tektokan, selalu dipakai barengan. Kenapa? Karena kalau 2 orang ini nggak saling kenal, kadang-kadang nggak tahu ritmenya, kadang-kadang bisa saling makan dan bisa jadi berantakan. Nah, saya punya beberapa poin yang mesti diperhatikan ketika kita nge-MC misalnya berdua. Pastikan janjian siapa ngomong yang mana. Apalagi kalau kita nggak kenal ya. Siapa tahu Anda dapat pengalaman untuk pertama kali, biasanya nge-MC sendirian, tiba-tiba nge-MC berdua, bingung mau ngapain. Nah, ini yang standar adalah duduk sama dia, ngobrol, kemudian janjian ngebukanya gimana. Paling sering kayak gitu. Bukanya gimana? Lu mau ngomong apa? Nanti gue ngomong apa? Yang di cue card lu mau ngambil yang mana? Biasanya kadang-kadang kita garis-garisin tuh, ini gue, ini lu, ini gue, ini lu. Supaya setidaknya di awal kita tektokannya enak. Kalau perlu bahkan pembagiannya itu sampai habis. Semua cue card yang kita pegang dibelah 2. Sehingga kita yakin gak saling makan. Biasanya ketika gak ada pembagian, gak ada janjian, bisa saling makan. Yang satu hening, kita pikir dia mau nyamber, ternyata enggak. Akhirnya kita ngomong lagi. Atau yang ini ngomong mulu, yang ini gak dapat kesempatan ngomong, gak tahu cara masuknya. Kadang-kadang kita mulai yang ngomong, yang ini malah enggak. Mesti dipahami kalau Anda nggak punya pengalaman siaran radio, terus partner MC Anda adalah seorang penyiar, penyiar itu punya penyakit, takut dead air. Dead air itu istilah radio. Ketika radionya nggak ada suara. Orang kan kalau dengerin radio pasti ada musik, kalau nggak musik iklan, kalau nggak iklan ada penyiar yang ngomong. Kejadian ketika penyiar nggak ngomong, iklan nggak ada, kemudian musik nggak ada, itu dead air namanya. Penyiar paling takut sama dead air. Penyiar tuh paling gak nyaman denger kosong tuh gak nyaman. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saya MC yang biasa siaran, partner saya gak biasa siaran, setiap kali saya koma gak disamber, insting saya nutup, langsung ngomong lagi. Terus saya nutup, ngomong, saya kasih ruang nih. Dia gak langsung nyamber, saya tutup lagi. Dia aja gak nyadar sama sekali. Tiba-tiba yang dia sadar adalah, kok gue gak dikasih kesempatan ngomong. Nah itulah kenapa janjian itu perlu dilakukan. Saya juga pernah, saya biasa nge-MC, datang dari radio bahkan, nge-MC sama orang yang juga anak radio, tapi ekstrim banget nyerocosnya. Dan dia gak sadar. Kadang-kadang kita mesti berani motong. Iya benar, langsung nyambung. Karena kalau nggak berani motong, kadang-kadang kita nggak dapat kesempatan. Kita mau janjian sama dia nih misalnya, yuk kita janjian dulu bagian mana segala macam. Kejadiannya tetap aja kayak gitu. Itu kadang-kadang penyakit. Jadi yang pertama saya sangat menyarankan untuk janjian. Yang kedua, ini tips ya. Apapun yang terjadi harus tetap terlihat kompak di atas panggung. Itu tanggung jawab kita sebagai master of the ceremony. Karena sering banget kita ketemu MC yang rese nih, partner MC yang rese. Terus kita jadi kesel di atas panggung. Gimana sih? Kan tadi gini nih, nggak nyimak sih dari tadi. Walaupun dia beneran salah, tapi orang tuh nggak tahu tadinya. Yang tahu tuh cuma kita berdua doang. Kita doang yang tahu dia salahnya di mana. Kita doang yang kesel karena dia sebenarnya ngaco dari tadi. Kita yang nutupin dia, kita yang nyelamatin dia. Penonton nggak tahu. Tapi kalau kita buka, itu sih dari tadi bukannya, makanya briefing dong, jangan telat dan segala macamnya. Penonton tahu masalah itu, kondisi jadi malah nggak enak. Ya, jadi apapun yang terjadi, kita adalah penguasa acaranya, kita yang nyelamatin tuh acara. Orang nggak perlu tahu kalau ada masalah di antara kita berdua, profesional aja, selesaikan permasalahannya di belakang. Dan yang terakhir, kalau misalnya nge-MC berdua, biasanya sih selalu ada ajakan untuk kalaupun nggak sama, setema lah bajunya, istilahnya matching gitu.
Apalagi cowok sama cewek, nggak bisa nabrak banget. Kalau misalkan kita udah tahu kita akan bermitra dengan seseorang, minta nomornya, tanya sama dia. Kalau dia ceweknya dan Anda cowoknya, Anda yang punya inisiatif nanya, besok baju mau kayak gimana, biar saya nyesuaiin dan segala macam. Oke, semua didesain supaya terjadi kekompakan di atas panggung, karena itulah yang diharapkan ketika Anda melakukan public speaking berdua dengan seseorang. Bekerja dan berkarya adalah dua hal yang berbeda. Saya selalu bilang kita bisa di satu bidang profesi yang sama, yang satu kerja doang, yang satu berkarya. Gini deh, apa bedanya penyanyi yang nyanyi di kafe sama dia yang udah nyanyi di Dahsyat atau Inbox? Kualitas suara? Enggak. Bukan berarti yang ada di Dahsyat atau di Inbox suaranya lebih bagus daripada yang ada di kafe. Teknik? Enggak. Bukan berarti yang di TV udah tekniknya lebih bagus. Yang membedakan band atau vokalis atau penyanyi yang masih nyanyi di kafe aja dan yang udah ada di TV adalah yang di TV udah punya karya. Yang di kafe masih nyanyiin lagu-lagu orang. Nah, pertanyaannya kemudian, public speaker ada karyanya nggak? Tergantung bidangnya. Nge-MC, sayangnya nggak ada karyanya. Orang yang nge-MC udah kerja aja terus, karena kerjanya kita adalah jadi penjembatan acara orang. Tapi kalau misalkan bilangnya adalah public speaker sebagai stand up comedian, oh jelas ada. Karya sebagai stand up comedian adalah namanya stand up comedy special, sebuah pertunjukan konser stand up comedy durasi sejam setengah, kalau saya 2 jam rata-rata. Penyiar radio bisa jadi pekerja public speaker yang punya karya, karena penyiar bisa bikin acara radio, presenter TV bisa bikin acara. Kayak contohnya waktu saya masih kerja di Radio Hard Rock FM, saya menciptakan program namanya Provokatif Proaktif, sebuah program radio yang ngomongin acara sosial politik di radio tempat saya. Konsep itu kemudian saya bawa ke TV, saya berkarya di bidang televisi, bikin sebuah tayangan televisi Provokatif Proaktif yang ketika tayang di waktu itu di Metro TV, jadi sebuah acara politik untuk anak muda. Nah, jadi kalau radio, penyiar gitu ya, atau presenter atau stand up comedian bisa berkarya. Kalau MC nggak bisa. Nah, pertanyaannya adalah, terus apakah ada semacam panduan untuk berkarya di dunia public speaking? Panduannya tuh sederhana. Pastikan karya kita tidak jauh dari apa yang menjadi minat kita atau renjana kita. Renjana dengan menggunakan huruf J, bukan rencana, renjana. Bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah passion. Serapan bahasa Indonesia adalah renjana. Jadi pastiin karya kita sesuai dengan apa yang jadi minat kita, jadi renjana kita, jadi kecintaan kita. Karena kita ngomong di depan orang yang dinilai adalah ketulusan. Dan capek bikin karya, ngebangun karir dari sesuatu yang kita gak suka. Pastiin kita suka dengan apa yang kita katakan, dan itu bisa banyak, bisa beragam, dan semakin menarik topik yang Anda cintai, semakin spesial Anda sebagai seorang public speaker.